Meskipun orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali di samping kuburan, tetapi dia berdoa kepada orang yang dikubur tersebut, meminta rezeki, meminta surga, meminta anak, meminta ketenangan, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikubur tersebut, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 15 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, landasan-landasan keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh As-Suhaimi wa Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr wa Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan yang pertama, yaitu Tauhidur Rububiyah
ma'nahu wa adillatuhu minal kitabi wa sunnah wal aqli wal fitrah. Tauhid rububiyah maknanya dan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis, akal dan fitrah. Akal dan fitrah. Di sini kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh penulis, maka kita tidak dapati dalil dari fitrah manusia yang disebutkan oleh penulis. Ya, penulis hanya menyebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis, kemudian dalil dari akal. Adapun dari fitrah maka tidak disebutkan oleh penulis di sini, di dalam kitab kita ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saya akan menyebutkan beberapa dalil dari fitrah. Dalil dari fitrah. Pertama, fitrah itu apa? Yaitu sesuatu yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Itulah fitrah. Dan dalil fitrah ini adalah dalil utama tentang keberadaan dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil fitrah diantaranya yaitu surat Ar-Rum ayat 30. Jadi di dalam hati kita Allah sudah tanamkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu berkuasa, pencipta dan pengatur. Surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah di atas fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Tetaplah di atas fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah yang Allah fitrahkan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini dalil bahwa adanya dalil fitrah. Allah menanamkan dalam qalbu kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalil berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Tiada atau tidak ada bayi yang lahir melainkan terlahir di atas fitrah. Namun kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan adanya fitrah manusia yang Allah tanamkan dalam kalbu manusia, yaitu Allah itu ada dan eksistensi Allah itu ada. Belum lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari anak manusia
anak Adam, dimulai dari tulang sulbi si anak Adam tersebut. Sebelum lahir kita ini sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Nah, ini menguatkan tentang dalil fitrah. Dalil yang Allah tanamkan dalam qalbu kita bahwa Allah itu adalah Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita yang berkuasa terhadap kita. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172-173. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah Rabb kalian mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, yaitu dari sulbi anak-anak Adam tadi. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Kita sudah diambil kesaksiannya. Dengan Allah berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, Rabbmu? Nah, jadi sebelum kita lahir kita sudah diambil kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun menjawab, bala wa rabbina. Bala syahidina. Iya, betul engkau adalah Rabb kami, kami menjadi saksi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kejadian ini sekarang banyak dilupakan oleh manusia, namun efeknya masih ada, yaitu fitrah manusia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa. Bahkan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu, mereka itu tetap di dalam fitrah manusia, mereka tetap meyakini bahwa hanya ada Allah yang satu, yang mengatur, yang mencipta, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi patut diperhatikan, kata fitrah ini bukan berarti manusia sejak lahir sudah mengenal agama Islam. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Kata fitrah ini bukan berarti manusia sejak lahir sudah mengenal agama Islam. Sebab manusia ketika lahir tidak mengetahui apa-apa. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian tidak mengetahuinya. Lalu makna fitrah kalau begitu apa? Makna fitrah adalah sudah siap untuk menerima agama Islam. Ya, sudah siap untuk menerima tauhid, sudah siap untuk mengakui adanya Allah satu-satunya yang mencipta, berkuasa dan mengatur. Itu makna dari fitrah. Bukan berarti dia sudah mengenal Islam, tidak. Karena manusia saat dilahirkan dari perut ibunya, dia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Ya, ini hati-hati, makna fitrah jangan sampai seseorang tidak paham. Karena kita ini meyakini adanya Allah dengan fitrah kita. Fitrah itu apa? Sesuatu yang tertanam di dalam qalbu kita. Tetapi bukan berarti dengan fitrah kita kemudian kita mengenal agama Islam dari A sampai Z-nya. Tidak. Harus belajar. Tapi yang dimaksud dengan fitrah adalah kita siap
untuk menerima Islam sebagai agama yang paling benar. Kita siap untuk meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, berkuasa, pengatur, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah adalah kita dapati pada asal muasalnya manusia semenjak dahulu hingga sekarang di atas kepercayaan adanya Allah, Tuhan yang mengatur, mencipta, berkuasa. Adapun keyakinan ateis maka hanya keyakinan segelintir manusia yang kecil dan munculnya belakangan. Nah, ini patut diperhatikan baik-baik bahwa secara fitrah manusia dari mulai semenjak dahulu dia meyakini adanya Allah, adanya Tuhan yang mencipta, mengatur, berkuasa. Adapun keyakinan tidak ada Tuhan itu hanya sedikit saja. Dan mereka itu datang belakangan, bukan asal muasalnya. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah adalah kita dapati di berbagai penjuru dunia, suku yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, lokasi yang berbeda-beda, manusianya berbeda-beda. Nah, kita dapati umumnya ada tempat khusus yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Ya. Di penjuru dunia manapun ada tempat yang disediakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua. Yang ketiga, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah bahwa manusia itu secara fitrahnya mengakui adanya Tuhan, yaitu anak-anak kecil. Mereka begitu mudah untuk percaya adanya Tuhan. Tidak perlu kita repot-repot untuk menanamkan kepada mereka, mendoktrin mereka, tidak perlu. Karena secara fitrahnya mereka siap menerima Allah itu ada. Allah itu yang Maha Pencipta, mengatur, berkuasa. Satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di antara dalil juga yang menunjukkan bahwasanya adanya dalil fitrah adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau dalam keadaan terdesak, genting, maka fitrahnya mencari Tuhan untuk menyelamatkannya. Ya, fitrahnya dia mencari Tuhan untuk menyelamatkannya. Makanya ada istilah tidak ada orang ateis dalam lubang perlindungan, yaitu dalam kondisi terdesak. Gak ada orang ateis dalam kondisi terdesak. Contoh misalkan saat di lautan, maka tidak ada orang ateis di tengah lautan. Pasti dia bersandar kepada yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah juga adalah bahwa fitrah manusia tidak menerima jika disuruh untuk menyembah hewan atau menyembah sesama manusia. Enggak menerima. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kalau kita perhatikan tentang lebih dalam lagi dalil-dalil fitrah. Di antaranya yaitu apa yang disebut dengan mabadi' al-ilm ad-daruriyah.
ilmu-ilmu dasar yang mana seseorang mengetahuinya dengan sendirinya tanpa pengamatan penelitian. Ya, ilmu-ilmu dasar. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala secara fitrah. Ada akibat karena timbul, akibat timbul karena sebab. Akibat timbul karena sebab. Ini ilmu-ilmu dasar yang susah untuk ditolak. Secara fitrah kita mengakui adanya Tuhan yang mencipta, mengatur, berkuasa. Satu lebih sedikit daripada tiga, yang lebih ringan dan lebih kecil mudah diangkat daripada yang lebih berat dan yang lebih besar. Tidak mungkin tergabung dua hal yang semisal. Ya, tidak mungkin seseorang menggambar bulatan yang bersegi tiga atau segitiga yang bersegi empat dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu dasar yang menunjukkan bahwasanya adanya pencipta karena sudah tertanam sejak awal pada akal manusia. Sama itu. Sudah tertanam sejak awal pada akal manusia adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti dalil fitrah yang disebut dengan ilmu-ilmu dasar, mabadi' al-ilm ad-daruriyah. Yang kedua, bukti-bukti dalil fitrah adalah adanya akhlak. Ya, adanya akhlak. Di antaranya sifat kejujuran. Itu hampir semua peradaban suka kejujuran. Di antaranya kedermawanan sosial. Hampir semua agama peradaban mengakui itu adalah sifat dan akhlak yang mulia. Suka menolong dan seterusnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain juga, misalkan seseorang merasa tidak pantas bergaul dengan mahramnya. Anak bergaul dengan ibunya, kemudian kakak bergaul dengan adiknya, maksudnya berjima, tidak pantas. Itu fitrah yang ada pada dalam diri manusia. Dan itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan fitrah tersebut. Nah, ini bukti yang kedua tentang dalil fitrah, yaitu nilai-nilai akhlak. Yang ketiga adalah insting seseorang, naluri manusia. Ini menunjukkan bahwa adanya yang memberikan insting tersebut. Ya, seperti misalkan naluri manusia bersyahwat kepada wanita dan tidak bersyahwat kepada sesama jenis, kecuali yang menyimpang dari manusia sewajarnya. Nah, ini susah untuk dibuat-buat. Seorang bayi yang baru lahir, kemudian ditempelkan mulutnya ke puting susu ibunya, maka ia langsung menyedot air susu ibu tersebut. Itu insting yang Allah Subhanahu wa taala, naluri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Itu menunjukkan secara fitrah kita menunjukkan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian burung bisa terbang jauh pada waktu tertentu menuju tempat tertentu. Siapa yang ngajarin itu? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Secara naluri maka kita bisa membuktikan itu adalah bukti fitrah adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan lagi hewan-hewan bisa bertahan hidup di kutub yang paling dingin. Ada beruang yang bisa bertahan hidup.
Siapa yang bisa memberikan petunjuk untuk dia bisa hidup dan bisa bertahan hidup? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab dalilul gharaiz. Insting, naluri. Naluri yang Allah berikan kepada manusia atau kepada hewan. Nah, itu secara fitrah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga siapa yang mengajari kecintaan yang luar biasa kepada seorang ibu terhadap anaknya. Ibu terhadap anaknya. Ini tidak ada yang mengajarinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil insting ini, dalil gharaiz ini. Secara fitrah kita bisa membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmah mi'ata juz." Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Fa amsaka indahu 99 juz'an. Allah menahan 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turunkan satu bagian dari rahmat tersebut di bumi. Fa min dzalikal juz' yatarahamul khalq. Dari satu bagian inilah para makhluk saling menghormati. Hatta tarfa'ul farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Hingga seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya agar tidak menginjaknya ketika melahirkan. Siapa yang ngajarin itu? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dalil-dalil fitrah yang kita pelajari dan belum disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya. Taib. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan kedua. Bayanun annal iqrara bihadha at-tauhid wahdahu la yunji minal azab. Nah, pembahasan kedua, mengetahui tauhid rububiyah saja tidak menyelamatkan seorang dari azab. Maksudnya, apabila ada orang meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah berkuasa, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah, ini tidak menyelamatkan dia dari siksa neraka. Ini tidak memasukkan dia ke dalam agama Islam secara sempurna. Al-Islam al-mutlaq, laisa mutlaqul Islam. Islam yang sempurna, bukan hanya sekedar Islam. Maka orang yang meyakini tauhid rububiyah tidak bisa dinyatakan selamat dari siksa nerakanya Allah. Belum masuk ke dalam Islam secara sempurna. Baik. Inna tauhid ar-rububiyyati huwa ahadu anwa'i tauhid ats-tsalatsati kama taqaddam. Walidha fa innahu la yasihhu imanu ahadin wa la yatahaqqaqu tauhiduhu illa idza wahhada Allah fi rububiyyatihi. Lakin hadha an-naw'a min at-tauhid laysa huwa al-ghayah min bi'tsati ar-rusuli alaihimus salam. Wa la yunji wahdahu min 'adzabillah ma lam ya'ti al-'abdu bilazimihi tauhid al-uluhiyyah. Sesungguhnya tauhid rububiyah adalah salah satu bagian dari pembagian tauhid yang telah disinggung di atas. Oleh sebab itu, keimanan seseorang belum dianggap sah dan implementasi atau pelaksanaan tauhidnya belum dapat diterima, kecuali dengan mentauhidkan Allah pada rububiyahnya. Akan tetapi, tauhid jenis ini bukanlah tujuan atau ghoyah diutusnya para Rasul alaihi wassalam. Tauhid jenis ini juga belum cukup membuat seseorang selamat dari azab tanpa melaksanakan konsekuensinya atau tauhid rububiyah. Baik.
Di sini disebutkan sesungguhnya tauhid rububiyah adalah salah satu bagian dari pembagian tauhid yang telah disinggung di atas. Itu ada 3. Oleh sebab itu keimanan seseorang belum dianggap sah. Nah, ini kurang tepat penerjemahannya. Bukan oleh sebab itu, tetapi, ya, oleh sebab itunya diganti dengan kata tetapi. Tetapi keimanan seseorang belum dianggap sah dan pelaksanaan tauhidnya belum dapat diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah pada rububiyahnya itu. Akan tetapi tauhid ini jelas bukanlah tujuan atau ghayah diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Para rasul dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan dakwahnya adalah bukan mengajak manusia mentauhidkan rububiyah. Tetapi tujuan dakwah mereka adalah mengajak manusia mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Tauhid jenis ini juga belum cukup membuat seseorang selamat dari azab, yaitu selamat masuk surga, selamat dari neraka tanpa melaksanakan konsekuensi tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Apa maksud tanpa melaksanakan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah? Maksudnya begini, siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka kewajiban dia, keyakinan dia itu mengakibatkan wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan bahwa tauhid rububiyah konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah pencipta, berkuasa, pengatur, maka dia wajib berdoa hanya kepada Allah. Dia wajib minta rezeki hanya kepada Allah. Dia wajib meminta sesuatu hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus diletakkan poin penting ini, bahwa tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Apa artinya? Tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Kalau orang mengerjakan tauhid rububiyah saja tanpa mengerjakan konsekuensinya tauhid uluhiyah, tidak bermanfaat tauhid rububiyahnya. Kalau orang cuma meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah berkuasa, ya, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah secara ikhlas hanya kepada Allah semata
tidak bermanfaat tauhid rububiyahnya. Makanya jangan heran kalau ada orang mengatakan ini retorika mainan. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah kalau ada orang musuh yang mau dibunuh, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat marah kepada yang membunuh itu. Baik. Lah sekarang katanya orang di samping kuburan mengucapkan la ilaha illallah, dikafirkan, dimusyrikan. Ini aneh kata orang tersebut. Ini retorika saja sebenarnya. Dulu kalau ada musuh kemudian dia kalah, lalu mau dibunuh, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh, maka Rasulullah SAW sangat marah kepada siapa? Yang membunuh. Ya, ataqtuluna rajulan qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Baik, itu satu kisah. Nah, orang ini ingin berdalil dengan kisah ini. Lah sekarang ada kaum yang suka mengkafirkan, memusyrikan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di samping kuburan. Mengucapkan la ilaha illallah samping kuburan. Maka kita katakan, meskipun orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali di samping kuburan, tetapi dia berdoa kepada orang yang dikubur tersebut, meminta rezeki, meminta surga, meminta anak, meminta ketenangan, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikubur tersebut, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Meskipun dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka kalau ditanya, kamu meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, berkuasa? Iya. Kami meyakini Allah mencipta, mengatur, berkuasa. Maka kita katakan, jika kalian meyakini Allah mencipta, mengatur, berkuasa satu-satunya, konsekuensinya, ya, akibatnya kalian harus beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, apalagi sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Jadi kadang-kadang retorikanya itu bikin orang awam, oh benar juga nih. Insya Allah paham maksud saya. Ya, masuk ya. Masuk bantahannya kan ya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi bukan urusan kita sekarang mengeluarkan orang dari Islam, tetapi perbuatan itu yang menyebabkan kesyirikan dan kekufuran. Paham ini? Yaitu berdoa kepada selain Allah. Itu yang menyebabkan kepada kesyirikan. Meskipun dia mengakui bahwa Allah pencipta, Allah pengatur, Allah berkuasa satu-satunya. Bahkan semestinya konsekuensinya, ya, konsekuensi itu kan akibat. Apabila orang meyakini tauhid rububiyah, Allah mencipta, mengatur, berkuasa, maka konsekuensinya, akibatnya dia harus apa? Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini penting. Ini sangat penting.
Dengan kaedah ini Bapak Ibu bisa menjawab orang-orang yang bergantung kepada jimat dengan dalih ini syarat aja. Ya, kami tetap meyakini bahwa Allah pencipta, mengatur, berkuasa. Maka kita katakan kalau Anda meyakini bahwa Allah mencipta, mengatur, berkuasa, maka berdoalah, minta perlindungan dari bala dan musibah hanya kepada siapa? Allah. Bisa dipahami ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting tuh. Tauhid jenis ini yaitu tauhid rububiyah belum cukup membuat seseorang selamat dari azab, yaitu dari neraka, tanpa melaksanakan konsekuensinya, yaitu tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Baik. Ya, ini dihafal kaedahnya, difahami baik-baik. Tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Ya. Apa maksudnya? Siapa yang meyakini Allah pencipta, pengatur, berkuasa, maka wajib baginya berdoa, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, walidha yaqulullahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf al-ayat sadisa ba'da mi'ah. Wal ma'na ay ma yuqirru aktsaruhum billahi rabban wa khaliqan wa raziqan wa mudabbiran wa kullu dhalika min tauhidir rububiyyah illa wa hum musyrikuna ma'ahu fi ibadatihi ghairihi minal awthan wal asnam allati la tadur wa la tanfa' wa la tu'ti wa la tamna'. Wa bihadzal ma'na lil ayati qala al mufassiruna min as-sahabati wat tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dan dengan sesembahan-sembahan lain. Quran Surah Yusuf 106. Artinya adalah kebanyakan dari mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, pencipta, pemberi rizki, dan pengatur, yang semuanya merupakan tauhid rububiyah, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah dengan beribadah kepada patung-patung dan berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat, serta tidak dapat memberikan rezeki atau menghalanginya. Demikianlah para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in menafsirkan ayat di atas. Taib. Nah, ini penting, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat bukti nyata bahwa ada sebagian orang yang bertauhid rububiyah, tapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Ya, ada sebagian orang bertauhid rububiyah, tapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan lautan, daratan, udara? Akan menjawab apa? Allah. Tapi kenapa saat beribadah maka mensyirikkan Allah? Kenapa saat berdoa meminta mensyirikkan Allah? Itu makna ayat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah. Beriman apa? Beriman tauhid rububiyah. Ya, beriman. Ketika ditanya, coba tanya saja. Mereka pasti akan mengatakan, oh kami masih meyakini. Yang mengatakan, madad, madad, wahai wali fulan, beri kami ada kekuatan. Coba tanya kepada mereka, Tuhanmu siapa? Allah. Ya.
Allah itu apa? Maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Tapi mereka mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah dalam apa? Dalam ibadah. Dengan cara berdoa, isti'adzah, minta perlindungan, isti'anah, minta pertolongan, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah. Tapi mereka mengakui Allah itu maha pencipta. Allah itu maha pengatur. Allah itu maha berkuasa. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah di sini iman apa? Tauhid rububiyah. Kecuali dalam mensyirikan Allah. Mensyirikan Allah dalam apa? Uluhiyah. Nah, itu. Ya. Poin penting sekali ini. Dan itu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Meyakini Allah maha pencipta, Allah maha pengatur, Allah maha berkuasa. Tetapi giliran beribadah, terutama doa, maka beribadah kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Ya. Berharap kepada selain Allah. Nah ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam mensyirikkan Allah. Artinya kebanyakan mereka beriman tauhid rububiyah. Tapi mereka mensyirikkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Ini yang ditafsiri oleh para ulama tafsir dari para sahabat, para tabi'in. Coba kita baca sekarang. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min imanihim idza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibala qalu Allahu wa hum musyrikun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ahli tafsir di generasi sahabat Nabi. Dan ini berdasarkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama dan ajarkan ia ilmu tafsir Al-Quran. Nah, yang termasuk iman kepercayaan mereka kaum jahiliyah apabila mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakan bumi, dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung, mereka akan menjawab Allah. Padahal mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya, kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi mereka mensyirikan Allah. Mensyirikan dalam apa ini? Dalam ibadah. Tauhid uluhiyah. Beribadah kepada selain Allah. Terutama doa. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Minta tolong. Minta perlindungan, isti'adzah, istighatsah, isti'anah, dan seterusnya. Wa qala Ikrimah, tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah fadzalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairahu. Nah, Ikrimah berkata, engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka dan yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Demikianlah keimanan mereka kepada Allah. Sedangkan mereka menyembah selainnya. Ikrimah adalah seorang tabi'i Maula Ibni Abbas radhiyallahu anhu, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wajar saja ilmunya menurun. Ya, guru menurunkan ilmunya kepada muridnya. Ikrimah adalah murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir. Dan tafsirannya sama dengan gurunya, seperti itulah. Ya. Kalau kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir, musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Maka mereka beriman kepada Allah, tapi beriman dalam perihal apa? Rububiyah. Wa ya'buduna ghairahu, tetapi beribadah kepada selain Allah. Nah, ini ya, para ikhwan. Nanti ada begini loh. Kenapa ya minta kepada orang mati? Kada. Aku kada minta lawan orang mati.
aku lawan orang mati ini kesampaikan, wahai wali fulan, sampaikan saya meminta hajat rezeki, meminta anak. Itu maksudnya adalah agar Sidin menyampaikan hajatku kepada Allah. Nah, Tengalih ini menjawabnya. Ya, saya tidak beribadah kepada sini. Saya hanya menjadikan ini perantara agar mengangkat doa saya kepada Allah. Maka jawabannya sangat mudah. Ini persis yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma na'buduhum. Kata orang-orang musyrik, kami enggak menyembah mereka. Berhala-berhala ini kami sembah. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, berarti yang dilakukan persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahidun imanuhum qauluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna fahadha imanun ma'a syirki ibadatihim ghairahu. Naam. Mujahid berkata, keimanan mereka hanyalah ucapan mereka, Allah pencipta kami, yang memberi rezeki kami, yang mematikan kami. Inilah keimanan yang diiringi dengan kesyirikan mereka dengan beribadah kepada selain Allah. Lihat, dalam ayat disebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum. Yu'minu ini iman di sini maksudnya apa? Tauhid rububiyah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wahum musyrikun. Syirik di sini maksudnya apa? Dalam uluhiyah. Itu yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Iman mereka adalah mengakui Allah mencipta, mengatur, berkuasa. Syirik mereka adalah mensyirikkan Allah dalam apa? Ibadah, tauhid uluhiyah. Dan Imam Mujahid seorang ahli tafsir, bahkan para ulama mengatakan, idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid, maka cukup bagimu. Saking ahli tafsirnya Imam Mujahid rahimahullah. Dan inilah yang seperti ini yang menculik hati saya ke dakwah salaf. Setelah dahulu di dakwah yang lain. Karena beragamanya jelas, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada perkataan para sahabat, para tabi'in, jelas, yakin, tidak ragu-ragu. Agama yang memang benar-benar warisan dari mulai Nabi kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam sampai sekarang. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ibn Zaid, "Laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghairahu illa wa huwa mu'minun billah wa ya'rifu anna Allah rabbahu wa anna Allah khaliquhu, anna Allah rabbuhu wa anna Allah khaliquhu wa raziquhu." وهو يشرك به ألا ترى كيف قال إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الشعراء الآية 75 إلى الآية 77. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, tiada seorang pun yang menyembah Allah bersama sesembahan yang lain dalam ibadah, melainkan ia beriman atau percaya dan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya, yang menciptakan dan yang memberi rizki. Jadi jangan heran kalau ada yang mengatakan, saya meyakini Allah mencipta, berkuasa. Lalu jimat tangkam pakai apa? Maka dia mengatakan, syarat aja nih. Ya.
Ini yang perkataan beliau. Tidak ada seorang pun beribadah bersamaan dengan Allah, melainkan dia beriman kepada Allah bahwa Allah lah Tuhannya, Rabbnya. Jangan heran itu. Ya, jangan heran. Kalau ada orang yang mensyirikkan Allah, maka jangan heran dia kalau ditanya, pian meyakini kada Allah Maha Pencipta? Iya, yakin Allah Pencipta mengatur. Nah, itu jangan heran. Tapi yang jelas dia adalah telah mensyirikkan Allah dalam apa? Dalam uluhiyah atau ibadah kepada Allah. Nah, padahal ia menyekutukannya. Perhatikan ucapan Ibrahim alaihissalam sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, yang artinya Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 75 sampai ayat 77. Lihat, Nabi Ibrahim berkata, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apa yang kalian ibadahi, yang kalian sembah. Di sini letak bedanya. Ya, meyakini Allah mencipta, berkuasa, pengatur, maka tidak cukup. Harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut diperhatikan baik-baik. Nah, wan nususu 'anis salafi fi hadzal ma'na katsirah bal laqad kana al musyrikun zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam muqirrina billahi rabban khaliqan raziqan mudabbiran wa kana syirkuhum bihi min jihati al-ibadati haitsu ittakhadhu al-andada wasyuraka yad'unahum wa yastaghithuna bihim wa yanziluna bihim hajatihim wa talabatihim. Nah, ungkapan-ungkapan ulama salaf generasi pertama umat Islam yang semakna dengan ini sangat banyak. Bahkan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan, yang memberi rizki dan yang mengatur. Nah ini Pak, ini hati-hati. Ini poin sini penting. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi mengakui Allah pengatur, pencipta, pemberi rezeki. Ya. Sebagian orang nuduh kita, oh lihat tuh. Mereka meyakini bahwa Abu Lahab itu beriman. Oh enggak. Maksud kita Abu Lahab, Abu Jahal meyakini Allah itu pencipta. Mengakui Allah itu pencipta. Adapun dia beriman, maka kadang dia beriman dengan rububiyah, kadang dia tidak beriman. Tetapi dia mengakui Allah itu pencipta, pengatur, berkuasa. Ini poin penting karena kadang-kadang dituduh dakwah salaf mengatakan orang-orang musyrik sekelas Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid. Itu tuduhan kepada dakwah salaf. Dan itu tuduhan tidak benar. Yang benar adalah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca nanti bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka muqirrun, menetapkan Allah itu adalah Rabb, Allah itu adalah pencipta, pengatur, berkuasa. Tetapi apakah mereka beriman 100% tentang tauhid rububiyah? Tidak juga. Ya, paham ya maksudnya? Nah, karena nanti antum harus ingat perkataan ini karena nanti mereka akan masuk dari sini. Lihat tuh orang dakwah salaf. Mereka mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal bertauhid. Enggak. Tauhid yang dimaksud adalah menetapkan bahwa Allah pencipta, pengatur, berkuasa. Mereka menetapkan itu karena dalam ayat Al-Quran seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kesyirikan mereka adalah dalam bentuk ibadah, di mana mereka menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah, yang mereka seru atau berdoa kepadanya, memohon keselamatan, serta meminta dikabulkannya segala hajat dan permintaan. Nah, ya untuk dalil-dalilnya tidak cukup waktunya, mungkin kita masuk nanti pada pertemuan yang akan datang.
Wallahu alam, sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Kian kada puasaan lo hari ini. Nah, silakan. Ada mik, kasih mik. Bismillah. Yang mau saya tanyakan ini mengenai asuransi. Jadi setahu saya ini asuransi ini kan produk ciptaan manusia karena dia khawatir atau tidak jelas akan masa depannya, resiko-resiko yang akan dihadapi di kemudian hari, sehingga muncul produk-produk asuransi semisal asuransi kesehatan misalkan. Semisal kalau nanti saya sakit, tenang saja nanti biayanya ditanggung asuransi. Asuransi jiwa, kalau saya meninggal nanti katakanlah istri anak saya dapat santunan gitu, atau asuransi kendaraan dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan keyakinan seperti ini, dengan perkataan seperti ini, apakah ini juga menodai tauhid kita, karena kita seakan-akan menjadi lebih tenang karena meyakini bahwa asuransi ini menanggung resiko-resiko di masa depan gitu, seperti itu. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya akan berbicara dari sisi sebab. Sebab, kita boleh mengerjakan sebab. Tetapi kita tidak boleh bersandar dengan sebab. Contoh, obat adalah sebab agar sakit panasnya turun. Tetapi tidak boleh bersandar bahwa obatlah yang menurunkan panas. Karena Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Sebab apapun, jika Allah belum menyatakan sembuh, maka tidak akan sembuh. Sebab adalah sebab. Dan sebab tersebut bisa manjur jika ada yang menjadikan sebab itu manjur, yang disebut dengan musabbibul asbab, yang menjadikan sebab itu manjur. Makanya bersandar kepada yang menjadikan sebab itu manjur. Berbicara tentang asuransi, bighaddin nazar, kita tutup mata kita dari sisi fikih kita tentang asuransi. Maka hati kita saat berbicara tentang asuransi yang artinya jaminan, insuran itu kan jaminan. Maka kita mengambil sebab, tetapi tidak boleh bersandar kepada sebab. Dan itulah tawakal. Ya. Ini kita tutup mata kita, kemudian keilmuan kita tentang hukum fikihnya. Nah, hukum fikihnya nanti pembicaraan lain. Tapi pembicaraan tentang sebab, maka asuransi atau jaminan itu adalah sebab agar nanti di kemudian hari kehidupan kita ada jaminannya. Maka kerjakan sebab, tapi jangan bersandar dengan sebab. Jika bersandar dengan sebab, maka rusaklah tauhidnya. Karena berarti dia bersandar dengan makhluk. Rusaklah tauhidnya. Berkuranglah rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila berbicara dari hukum sisi fikihnya, maka dia haram kecuali asuransi yang ta'awuni, yang tolong menolong, persis seperti orang sedang
mengumpulkan uang bersama-sama. Jika ada yang sakit dari yang mengumpulkan uang tersebut, maka diambil dari uang tersebut tanpa ada sikap kegagalan atau harus menyetor atau di dalamnya ada keuntungan dan semisalnya. Dan saya ingin mengatakan kepada para orang tua, asuransi yang paling kuat untuk anak-anak kita dan bahkan bisa sampai 7 turunan bukan asuransi pendidikan anak, bukan asuransi macam-macam, tetapi kesolehan orang tua adalah asuransi yang paling kuat untuk anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Kedua anak yatim tersebut disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta di bawah rumahnya, dan kedua anak yatim tersebut kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, hafidha bi salahi abihima. Yang artinya kedua anak yatim tersebut dijaga oleh Allah dengan kesolehan orang tuanya. Dan dijaganya di sini bukan hanya perkara dunia, bukan hanya perkara akhirat, soleh, takwa, tetapi juga perkara dunia. Itu disediakan lempengan-lempengan emas di bawah rumah tersebut, yang apabila anak yatim ini nanti balik, Allah akan mengangkat lempengan tersebut sebagai bekal untuk anak yatim tersebut. Dan yang menarik kata Abdullah bin Abbas, walam yu'raf abuhuma salihan wa kana al-jad al-abus sabi'. Dan bapak yang soleh ini ternyata bukan bapak dari dua anak yatim tersebut, tidak, tetapi kakeknya yang nomor 7. Berarti orang tua yang saleh bisa menjaga berapa? 7 turunan anak-anaknya. Nah, ini asuransi yang paling istimewa, salehnya orang tua. Ya. Salehnya orang tua. Adapun asuransi-asuransi yang dibuat oleh orang-orang yang di luar agama Islam, maka itu adalah pikiran dasar manusia saja, sedangkan bukan pikiran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Bismillah. Kira-kira apa Ustaz penyebab orang-orang yang syirik uluhiyahnya padahal mereka itu bertauhid di rububiyahnya? Penyebabnya yang terbesar itu kira-kira apa Ustaz? Ini bagus pertanyaan. Apa penyebab orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah? Ada banyak penyebabnya. Penyebab yang paling utama dan kita bisa lihat di tengah masyarakat adalah ghulu. Berlebih-lebihan, mengagungkan orang-orang saleh, dan itu sudah dijaga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya tidak melakukannya. Di antaranya, makanya kan di dalam kitab Tauhid ada babu himayatul Mustafa janabat Tauhid, bab penjagaan Nabi kita Muhammad SAW al-Mustafa, Nabi yang terpilih terhadap sisi tauhid. Di dalam bab ini beliau menyebutkan apa? Menyebutkan dalil-dalil. Dalilnya diantaranya la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka
dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ya. Apa maksudnya menjadikan kuburan dan nabi-nabi sebagai masjid? Maksudnya adalah beribadah dan mengkhususkan ibadah di sisi kuburan tersebut. Karena mengagungkan orang yang saleh yang dikubur tersebut terlalu berlebihan. Dan ini termasuk di dalamnya siapa saja yang saleh yang kuburannya dibangun. Dan ketika dia masih hidup, dia tidak mengingatkan kepada pengikutnya untuk tidak membangunnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kepada umatnya, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id itu adalah sesuatu yang didatangi pada waktu tertentu. Nah, ini peringatan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi salah satu penyebab mereka meskipun bertauhid rububiyah tapi mengapa mensyirikkan Allah dalam tauhid uluhiyah? Karena ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Dan Rasulullah SAW tidak ingin umatnya terlalu berlebih-lebihan. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji-mujiku sebagaimana orang kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibnu Maryam. Bagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kaum Nasrani berkata, Isa putra Maryam adalah anak Allah. Nah, itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan mengagungkan seakan-akan derajatnya sama dengan Nabi. Bahkan ada perkataan bahwa wali Allah itu adalah hakikat Rasulullah. Ini enggak benar. Itu tidak benar. Itu namanya menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa sehakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia-manusia yang ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin anak manusia dan tidak ada kebanggaan dalam hal itu. Maksudnya bukan untuk menyombongkan diri. Memang keadaannya seperti itu. Ada yang mengatakan wali Allah adalah hakikat Rasulullah. Ini enggak benar. Harus ada perbedaan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Itu bahasa yang benar. Itu bahasa yang benar. Pewaris para nabi. Bukan hakikat para nabi, bukan. Ya, hati-hati itu. Dari situlah akhirnya orang-orang takut. Gair. Misalkan nih Sufyan, wali Allah. Hakikatnya Rasulullah nih. Gair akhirnya kita lawan Sufyan. Enggak bisa. Paham ini para ikhwah? Jadi harus ada bedanya Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa. Yang tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya keyakinan yang seperti ini, inilah sebenarnya yang benar-benar mengagungkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hulu, terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebihan. Dan itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu. Jauhi oleh kalian sikap berlebih-lebihan.
Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap berlebih-lebihan. Nah, sejarah tidak bisa membohongi kita. Seperti Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr. 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh. Orang saleh. Tetapi karena pengikutnya terlalu berlebih-lebihan, akhirnya diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu penyebabnya. Di samping banyak lagi penyebab-penyebab yang lain. Di antara penyebabnya adalah kebodohan. Kebodohan terhadap agama Islam. Kenapa? Karena kadang-kadang pengajiannya tidak disebutkan ayat Quran, hadis Rasul. Ya, cuma kisah. Kisah hakikat tadi, Bang. Enggak disebutkan ayat Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak belajar rukun iman, tidak baca kitab. Enggak baca kitab. Ya, sebagian dari mereka tidak baca kitab. Ini wallahu alam. Nah, ada yang lain? Bismillah. Ustadz, kita sering mendengar di masyarakat kita dengan menggunakan istilah misal kutulahan, kualat dan sebagainya. Yang mana istilah ini menjadikan sebab kesialan itu dengan maksiat, Ustadz. Misal contoh seperti orang mengatakan ente jangan durhaka sama orang tua karena itu akan kualat, atau misal ente jangan menghina orang karena itu akan menyebabkan karma dan kata-kata semisal itu, Ustadz. Apakah hal tersebut menyebabkan kesyirikan juga, Ustadz? Karena yang dijadikan sebab itu suatu maksiat, Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ketulahan itu bahasa Indonesia. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ketulahan ada. Yaitu orang yang terkena tulah. Tulah itu adalah kemalangan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik terhadap orang tua atau karena perbuatan melanggar larangan, kualat, ya, dan semisalnya. Maka jawabannya adalah ini harus dibedakan antara maksiat dengan sesuatu yang bukan maksiat. Seorang yang durhaka kepada orang tua, maka bisa jadi dia ketulahan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan 2 dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin segerakan siksanya di dunia. Yang pertama, salah satu dari 2 dosa tersebut adalah al-aqli walidayh, durhaka kepada orang tua. Dan secara umum maksiat mendatangkan ketulahan, kemalangan, kesengsaraan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna ta'ah tajlibul barakah fi kulli syai', kama annal ma'siyah tudhibu barakata kulli syai'." Ketaatan mendatangkan keberkahan dalam segala hal. Sebagaimana maksiat mendatangkan keburukan, kesengsaraan dalam segala hal. Nah, kalau sudah dipahami seperti itu, berarti maksiat apapun yang dikerjakan pasti ada buruknya. Pasti ada kesialannya, pasti ada tulahnya. Ya. Zina pasti ada tulahnya. Tulahnya mungkin kena penyakit. Tulahnya mungkin dia keluarganya berantakan dan seterusnya. Minum khamar pasti ada tulahnya. Nah, yang tidak diperbolehkan dan berkaitan dengan pengurangan dan kerusakan tauhid adalah ketika ketulahan yang tidak ada kaitannya. Yang tidak ada sebab musababnya, tidak masuk akibat dan sebab dan akibat. Contoh, misalkan, bebinian jangan pindah duduk
di Muhalawang. Dapat duda kena. Ya. Apa namanya? Sipak bin Tuhan. Ya. Nah, ini ketulahan yang memang dia tidak ada sebab. Nah, ini masuk kepada bab tiarah, merasa bernasib sial. Yang memang tidak ada dalilnya. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, la tiarah. Tidak ada perasaan bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu. Contoh, burung gagak hirang di atas langit, putar-putar seperti berputar di atas rumah kita. Wah, pinanya sedang mati nih. Nah, burung hantu, pinanya sedang mati, dan seterusnya. Nah, ini tiarah. Tiarah dengan angka, tiarah dengan warna, tiarah dengan perasaan melihat binatang. Ingin pergi ke hulu sungai misalnya. Kemudian pas buka rumah ada kucing, picak matanya, pincang batisnya. Wah, kada jadi kita nih. Buruk perasaan dah. Nah, ini namanya tiarah. Nah, itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.